ini yang bener aja nih PSK gitu kan, mesti wah masa iya sih sampai pemerintah masuk ke hal yang begini gitu loh Pak. Penghasilan itu tidak mengenal pekerjaan. PSK itu yang akan dikejar-kejar pajak lah kira-kira gitu. Iya. Setahu saya asal muasalnya dari salah seorang pejabat lah ya, pejabat. Mau disebut fee, mau disebut upah, mau disebut apa kayak gitu ya. Pokoknya Balik lagi di Suara Pajak, solusi perpajakan Anda. Ya, kirain udah pada lupa nih. Jujur aja nih kita sudah lama tidak bersua ya kan. Iya. Dan ini bulan-bulan ini tuh lagi musimnya haci-haci. Si batuk. Batuk, pilek. Pilek. Ini ngomong tentang batuk nih Pak. Kan kemarin saya juga sempat. Ya, ini viral nih Pak, viral. Isu-isu tentang PSK yang katanya mau dikenain pajak. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Benar atau tidak? Mau dikenakan pajak ya sebenarnya tidak ada kebijakan khusus ya. Oke. Maksudnya DJP tidak menyasar secara khusus atau mentarget bahwa PSK itu yang akan dikejar-kejar pajak lah kira-kira gitu. Iya. Setahu saya asal muasalnya dari salah seorang pejabat lah ya, pejabat DJP, kemudian diwawancara oleh wartawan dan jawabannya dia memberi contoh kepada wanita penghibur. Oh gitu. Oke. Muncullah pajak kenikmatan atau PSK, pajak PSK gitu. Iya. Tapi memang yang dia jelaskan kan sebenarnya normatif ya. Normatif berdasarkan aturan undang-undang pajak penghasilan. Dia menjelaskan secara bahwa penghasilan itu tidak mengenal pekerjaan, tapi lebih kepada penghasilannya siapapun gitu. Jadi PSK itu nggak dikejar-kejar pajak, tapi dikejar Satpol PP. Iya benar. Nah berarti itu nggak benar dong Pak ya? Maksudnya nggak ada ya? Nggak ada kebijakan khusus. Lagian dari skala ekonomi kan sebenarnya tidak besar ya untuk dibandingkan target penerimaan pajak maksudnya. Pak tahu ya, besar. Tahu lah kan kita bisa lihat data BPS. Tapi tidak terlalu tapi besar. yang namanya kayak pajak kenikmatan gitu, tapi sebenarnya emang ada Pak atau enggak sih sebenarnya? Sakit kan? Sebetulnya mungkin kalau kita ngomong objek pajak ya, undang-undang bagus ya. Iya. Mungkin Iqbal ini ya. Coba kita baca dulu ya. Kita coba lihat ini nih. Ini masih baru baca ini nih. Pengertian objek pajak berdasarkan objek pajak PPH. Pasal 4 ya. Nah, Sampai ada satu. Ya. Nah, itu bagus apal. Begitu bagus. Emang di mana ada Agus di situ ada. Nah, pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis. 1. Ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak. 2. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 3. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. 4. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu ada 4 unsur itu penghasilan situ. Jadi dia tidak melihat apakah ini pekerjaannya legal atau tidak legal, kan di situ nggak ada kan? Batasan itu nggak ada. Sehingga dia mencakup termasuk underground ekonomi gitu. Ada yang inilah PSK itu boleh disebut underground ekonomi ya. Maksudnya ekonominya sembunyi-sembunyi. Gimana tuh? Sekarang ya tantangan. Sembunyi gimana nih? Melakukan ekonominya secara sembunyi-sembunyi. Iya kan, ya kita kan nggak tahu banyak kenapa. Kita nggak tahu loh. Nggak Pak gini Pak.
Makanya saya kan sempat dengar juga nih beritanya nih kan. Anjir, ini yang bener aja nih PSK gitu kan. Mesti wah anjir masa iya sih sampai pemerintah masuk ke hal yang begini gitu loh Pak. Iya. Ya kan? Nah, terus pas lihat-lihat kok pajak nikmatan, berarti gimana nih lah? Saya jadi bingung Pak, saya jadi bingung. Nikmat. Nah, ada yang nikmat. Nah, misal nih si A ya kan, nyewa si B, si dia ya, si B, ya kan. Nah itu kirain saya nih, ya tetap sih emang yang bayar tuh si itunya kan, si B-nya kan, si B, ya kan. Penerima penghasilan. Iya, si penerima penghasilan itu kan. Ya. Nah kirain saya itu, ya itu pajak kenikmatan tuh ya itu. Gitu. Atau memang ada kayak hiburan apa segala macam gitu loh Pak. Kalau yang diterima oleh si B-nya itu penerima penghasilannya sebut aja jumlahnya mawar ya. Sebut aja mawar ya. Iya ada si mawar. Siapa ya si mawar mati. Sebut aja mawar. Kalau yang diterima si mawarnya itu penghasilannya jumlahnya besar di atas PTKP, secara aturan ya si mawar wajib bayar pajak penghasilan maksudnya. Ya normatif sih itu. Siapapun. Karena balik lagi Pak ya. Tadi apa aja Pak unsurnya Pak? Tambahan kemampuan ekonomis. Yes. Bisa diinvestasikan. Betul. Atau di apa namanya? Nambah kekayaan. Iya. Dapat dipakai untuk konsumsi. Iya, konsumsi. Ya, semua unsurnya terpenuhi Pak ya. Iya, terpenuhi. Jadi kan ada tambahan kemampuan. Pada saat si mawar itu dibayar, dia dapat tambahan kemampuan ekonomis. Betul. Iya benar. Jadi Indonesia berasal dari Indonesia. Gitu. Dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan pajak yang bersangkutan. Iya. Sama dalam bentuk apapun. Iya. Gimana bagus mau nambahin apa lagi nih? Ya itu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi nama penghasilannya itu apa aja. Nah, soalnya ada mau disebut fee, mau disebut upah, mau disebut apa kayak gitu ya. Pokoknya itu masuk ke definisi sebelumnya. Itu kalau UMKM yang pasti. Iya. Bingung. Tapi ada nggak sih Pak negara yang emang menerapkan PSK tuh harus bayar pajak? Aduh. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nah, kayaknya sih nggak ada ya. Maksudnya yang khusus ada pajak khusus untuk PSK. Seingat saya, setahu saya nggak ada. Oke. Nggak ada bro ya? Nggak ada. Ya kalau misalkan secara khusus mungkin nggak ada ya. Yang pasti di Indonesia ya kena. Kan gitu Pak ya? Iya. Mau apapun bentuknya. Saya sih cuma mengutip dari pendapatnya ini Pak Bang Hotman. Antara undang-undang pajak itu nggak mengenal moralitas. Apapun bentuknya, wajib pajak. Bayar gitu loh. Cuma permasalahannya perlu dibuat daftar nominatif loh. Karena ya kita masuk teknis nih Pak. Teknis penyusunan SPT. Kalau di UMKM kan otomatis kan dia harus bener tuh. Kayak kita lah pakai 70 ya profesi. Setiap bulan kan bisa tetap pendapatannya berapa. Nah, permasalahannya kalau ini kan nggak mungkin dicatat kali ya. Bener nggak? Nggak tahu Pak. Tapi ini benar. Kalau misalkan ada orang yang mau melaporkan, kan seperti apa caranya? Nah kalau sekarang kan zaman digital ya, bayarnya mungkin pakai transfer. Nah kalau transfernya banyak gitu kan, dalam sehari ada 10 kali gitu. Kali 30 lah. Tapi ngomong-ngomong buat, ini nggak ada mau pesen apa nih ya? Tahu nih. Mau itu dong. Apa? Susu aja. Susu jahe. Susu jahe kok. Iya. Saya enggak nih, Pak Agus apaan tuh? Enggak apa-apa. Gua aja. Berarti gitu Pak ya? Jadi lebih ke seberapa banyak, karena kan penghasilan pajak penghasilan itu ada batasan minimal. Sepanjang masih di bawah batasan minimal ya tidak dikenakan. Tapi ini sama aja kayak
ini Pak ya, kalau kita ngomongin underground ekonomi ya berarti judi online sebenarnya Pak. Ya. Enggak Pak ya? Ya, judi online. Nggak terbatas sama PSKI ini ya Pak. Iya. Enggak. Iya, itu bulan yang lalu tuh ada yang wawancara saya, mahasiswa STAN. Dia mengambil skripsinya itu memajaki judi online. Oh iya bener ya. Iya juga ya. Tapi Dia ada kan Pak? ada, memang bisa. Secara aturan Iya, kalau secara aturan yang tadi Pak sampaikan ini kan aturan. Bisa. Iya. Masalahnya pembuktiannya nyari penghasilan dari si pelakunya ya. Iya. Itu Nah, kan itu namanya dia. yang judul kan bener-bener sembunyi. Iya, betul. Agak susah gitu. Betul. Kecuali ya mungkin dapat suplai data dari PPATK kali ya. Setelah dari PPATK kemudian ditelusuri lagi ini sebenarnya siapa yang menikmati penghasilannya. Baru mungkin bisa ketahuan ya. Kalau secara cara selama ini yang dipakai oleh kantor pajak ya agak susah. Tapi wah ini agak jadi agak melenceng nih, jadi agak jauh nih. Tapi ini menarik nih Pak sebenarnya Pak ya. Kalau misalkan tadi kan kita ke PSK nih, terus kita nyambung lagi ke judol, ya kan? Nah, kalau dibilang pasal 4 tadi itu kan apapun penghasilan kan? Iya. Nah, tapi siapa yang menikmati nih yang judul itu? Bisa jadi kan bandar Pak. Bandar. Ya kan? Terus satu lagi misalkan yang dapet. Yang dapat ya, yang dapat hadiah. Nah. Ya. Berarti itu dia kena juga dong? Kena. Bisa kena. Nah, tergantung dia dapat berapa. Kalau kayak yang di Jogja itu kan dalam tanda kutip menyiasati sistem gitu. Oh iya, yang dia ditangkap ya? Iya, yang ditangkap itu. Dia hit and run gitu. Begitu dapat hitnya langsung lari lagi. Ya, bisa kena. Iya benar-benar. Tapi kalau yang biasa-biasa aja katanya sih kebanyakan ruginya daripada menangnya kan gitu. Kecuali bandar ya. Kalau bandarnya sudah pasti menang gitu. Artinya wajib bayar PPH lah ya kalau bandarnya itu. Iya. Jadi mau judi online, judi bola. Iya. Ya kan? Sama. Penghasilan ya. Selama di situ ada penghasilan ya. Iya, selama ada penghasilan bayar apa aja. Ya PSK juga sebenarnya judi apa namanya? Judi nasib. Apa judi nasib? Oh ini kali ngadu nasib kali. Ngadu nasib. Iya. Ya, ini menarik sih tapi ini biar kita kan udah bahasa udah permainan dimulai dari PSK kan terus judul apa segala macam takutnya nih nanti wah ini nggak bener orang nggak ada ya tadi kan udah diklarifikasi Pak ya bahwa emang sebenarnya ya nggak ada ya kan Nggak ada hal yang nggak ada kebijakan khusus benar nggak ada kebijakan khusus Katanya artinya ke pasal 4 ayat 1 itu Pak ya. iya nggak ada kebijakan khusus Tapi permasalahannya, Bal, kalau misalkan dikenain pajak, nanti seakan-akan Pak, ini jadi resmi. Gue kan orang awam loh, orang tahu Pak. Iya. betul Ya kan Pak? Ya sebagian orang memang begitu. Jadi Sambil bahas sambil. ini mbak saya kan. Iya. Iya Pak. Jadi sebagian orang awam kalau dipajaki itu seolah-olah wah ini berarti negara udah mengakui eksistensi dia gitu. Padahal tidak seperti Aku itu. eksistensi Pak. iya betul Karena pada dasarnya para koruptor pun bisa dikenain pajak. Buset, iya bener juga ya Pak. Iya, karena Pak, tadi pengertiannya nggak dibatasin Pak ya. Nggak dibatasi. Oh iya bener yang di pasal Apapun itu ya. pasal apapun. Iya bener juga Pak. Kalau mau ya, kalau mau. Dan Wah ini makin gokil nih. Makin gokil nih. Makin tinggi. Udah jangan. Keren. Oh iya. Tapi menarik sih bener. Belum nanti kan, gua 3. Iya bener. Oke. kalau mau itu bisa semuanya dapat. Iya bener sih Pak. Iya, bener. Berarti misalnya korupsi 100 bisa diambil 100 sama negara itu. Itu perampasan aset Pak. Itu perampasan aset namanya. Ini nggak pakai pajak bisa sebenarnya. Pidana, tapi maksudnya harus ke jalur pidana. Sanksi pidana pajak itu 3 kali. Babi Bang. 3 kali. Biar ada gua.
Enggak kan kita cuma edukasi. Kita kan edukasi gitu. Dan juga nggak ada kebijakan khusus ya Pak ya? Iya. Kan 3 kali itu kan berarti kalau tarif PPHUP ya, bisa sampai 35%. Kalau misalnya korupsinya 100 kali 35%, ini gampangnya lah ya, hitung-hitungan gampangnya. Berarti kan yang dibayar 35 pokok pajaknya. Kali 3 sanksinya. Oh kan 100 lebih yang dibayar. Habis loh ya? Habis. Kalau mau, tapi sampai sekarang sih belum ada. Jangan Pak. Duh, tadi takutnya yang ini tadi ya. Enggak ada. Kayaknya DJP-nya kurang pede gitu. Aduh, bisa aja bagus. Mungkin takutnya gitu. Mungkin nanti dikira, wah berarti udah melegalkan korupsi kan gitu. Mungkin. Nggak boleh korupsi ya, ingat nggak boleh korupsi. Nggak boleh korupsi. Saya sapu dulu. Ini nggak boleh. Nggak boleh judol, nggak boleh yang PSK, nggak boleh korupsi. Itu kita sapu dulu Pak. Gitu. Ini saya bagian nyapu aja. Tapi kalau ngomongin ini ya, katakanlah underground ekonomi Pak, sebetulnya kita ngomong secara pajak ya. Ini agak menarik tuh. Dan kebijakan tahun depan artinya emang itu Apa Pak? underground ekonomi ini memang betul. Sudah dikasih semua. Itu sudah menjadi kebijakan DJP untuk mengejar underground ekonomi. Karena besar putarannya Bisa secara ini memang besar. banyak Secara ekonomi gitu banyak bos. besar. Nilainya besar. Sehingga kalau dia dipajaki gitu ya. Ya lumayan, tambahan pajaknya itu lumayan. Tapi nanti kliennya kelihatan dong Pak. Nah itu masalahnya. Masalah ini penghasilan siapa kan gitu ya. Mana? Nah itu tantangan tantangan DJP itu begitu. Kan kalau dari sisi statistik kan bisa dihitung gitu ya. Ini berapa ratus triliun gitu ya. Tapi masalahnya ini punya siapa? Nah, punya siapanya inilah tantangan dari DJP untuk nyarinya. Kan gitu. Alright. Tiba-tiba ada namanya gitu. R. Tuan R. Pakai. Berarti harus edukasi dong Pak cara ngisinya. Ya. Nanti saya bilang KLU-nya mau dilaporkannya KLU nomor berapa. Normanya berapa persentasenya berapa persen. Ya kan Pak? Iya. Karena kan bukan itu kan kerjaan bebas. Oke, berarti memang udah ada ke arah sana sebenarnya Pak yang underground ini. Iya. Informasi dari media ya. Dari media itu memang mau dikejar karena memang dari sisi potensi memang besar. Ya, karena jangan sampai takutnya nanti wah serius nih pajak mau ini kan jadi takutnya ini kontroversial dong Pak. Jadi nggak sih? Nah itu. Nah ini tax planningnya nih. Tax planning supaya kita kasih kita PSK nggak kena pajak apaan? Tax planningnya. Terimanya harus cash. Apaan Pak? Tax planningnya itu kalau supaya mereka tuh nggak kena pajak bagus. Iya. Ini bercanda ayo ya. Kawinin Pak. Ada kasus istri kan nggak kena Pak. Gitu Pak. Ada. Ngapain pakai underground? Nggak pakai underground. Iya. Yang sah aja gitu. Udah mending nikah. Iya. Makanya nikah biar nggak Bebas banget ya ada tax planningnya segala. Iya. Kan sudah melihat lebih jauh, Wah, nih ternyata gokil banget nih pembahasannya, padat, berisi dan bisa dibilang nggak terduga-duga ternyata Pak. Mulai dari PSK, judul, dan ternyata malah wacananya yang underground itu malah mau dipajakin. Ya. Tapi kayak saya persis yang tadi Pak ya. Saya pernah diskusi sama teman. Pegang salah satu itulah hiburan malam lah. Iya. Nah itu kan justru kan banyak underground ekonomi ya, karena itu ada benar tuh tipsnya dan sebagainya Pak ya. Nah itu kan masuk ke perusahaan Pak. Uang titipan itu
tipsnya itu memang tipsnya itu ya. Katakanlah 1 juta gitu kan, nanti dikumpulin sama perusahaan, baru nanti di apa? Bagi rata. Enggak, kan ada nomornya Pak. Oh, ada nomornya. Jadi full 100% dikasih ke dikasih. Berarti perusahaan cuma lewat doang ya? Lewat. Nah itu memang dispute Pak, karena si perusahaan nggak dapat apa-apa, tapi dia harus potong PPh 21. Padahal sebenarnya itu uang titipan. Uang titipan ya. Nah itu yang saya bilang ini menarik sebetulnya dari sisi teknis pelaporan pajak ya. Saya nggak apa melihatnya dari masalah ininya ya. PSK-nya ya, tapi kalau dari pelaporannya menarik loh. Iya, teman saya bukan saya loh. Namanya juga konsumen. Temen Bang Andri tuh. Temen ya Pak. Temen. Iya. Temen yang punya itu. Pernah diajak Pak sama temennya? Kagak. Kerjain apa? Kita nggak boleh nolak Pak. Namanya temen nanti dapat inilah. Dia adalah Namanya klien kan kita nggak boleh nolak. Betul. Orang minta tolong ke kita kan. wah iya itu Pak. tolongin Pak, tolongin itu Pak. Siapapun lah. Itu menarik loh. Menarik. Ini juga menarik sih sebenarnya. Yang mana? Enggak yang tadi masa kita tadi. Terus kalau langsung dikasih emang nggak bisa ya? Maksudnya nggak lewat perusahaan tipsnya itu? Iya bisa aja Pak. Cuman kadang-kadang kan apa ada yang dibagi rata, ada yang dikasih langsung Mbak. Tapi memang ada SOP-nya yang langsung ke si perusahaan dulu. Perusahaan dulu ya? Ya gitu. Sama service charge Pak. Service charge. Oh iya. Itu udah nggak usah ngomongin ini lagi dah. Service charge Pak. Kan 5% itu full semuanya, tapi dibagi rata biasanya kalau service charge. Ya kan masuk ke perusahaan boleh bagi rata ke karyawannya. Alright. Jadi gitu. Oke, siap. Aman aja. Lanjut kita. Lanjut. Males. Cukup nih. Cukup lah. Cukup ya. Oke, teman-teman, thank you banget buat yang udah dengerin kita di channel Suara Pajak. Jangan lupa buat teman-teman yang bingung cari konsultan pajak atau misalkan bingung nih lapor-lapor pajak, tenang aja, bisa calling-calling di bawah ini. Ada Pak Agus, ada Pak Andri, ada saya sebagai host. Bukan sebagai konsultan. Itu sih sebenarnya. Thank you, jangan lupa di like, Subscribe, Comment and share. See you next video. Bye. Ada Agus, ada pajak,